Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Ketapang dan Jemaat Gereja Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Puji Tuhan, kita pagi ini boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesegaran dari Tuhan. Memasuki bulan yang baru, tentunya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita sampai hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu dengan firman Tuhan, tapi izinkan kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan memimpin, mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan berbicara, Tuhan menopang, Tuhan memimpin dan memberkati ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai ayat ke-8 akan kita bacakan. Demikian firman Tuhan di bawah perikop pembelaan Stefanus. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, ke tempat kamu diam sekarang. Dan dari situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari ke-8, dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Demikian firman Tuhan. Saudara, tema hari ini kalau kita lihat adalah kisah tentang pembunuhan Stefanus. Kenapa Stefanus dihukum dan dibunuh dengan dirajam? Karena dia berusaha menjelaskan kepada para pemimpin agama bahwa kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Sejarah yang terjadi, yang teralami, kita lihat adalah dalam pimpinan Tuhan. Tidak ada satupun sejarah yang berlangsung di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Ada pula kekerasan hati yang berulang. Stefanus menegaskan penolakan terhadap pimpinan Allah adalah pola sejarah yang terus berulang, dimulai dari Abraham hingga zaman Yesus. Orang-orang Yahudi menentang Stefanus, mengulangi kesalahan nenek moyang mereka. Mereka menolak penyelamatan Allah, seperti Israel menolak Musa. Demikian juga mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Saudara-saudara, kalau kita lihat, memang janji Tuhan itu bukan bim salah bim terjadi dan bisa. Tapi kita lihat proses yang panjang. Abraham diperintahkan meninggalkan zona nyaman, Mesopotamia, tanpa jaminan tanah pusaka. Ini menggambarkan iman yang bertolak belakang dengan kekerasan hati.
Saudara, penentang-penentang Injil sering menuntut bukti fisik, keuntungan instan, seperti orang Yahudi ingin melihat tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Sementara Allah bekerja melalui janji dan proses. Tuhan bekerja dengan proses dan janji. Tuhan ingin melihat bagaimana iman Abraham membuktikan panggilannya. Tadi dikatakan sunat sebagai simbol hati yang berubah. Kalau kita lihat dalam Kisah 7 ayat 8, tanda fisik dari komitmen spiritual. Tetapi Stefanus menekankan bahwa nilai sejatinya terletak kepada ketaatan hati. Saudara, penentang Injil saat ini sering terjebak pada ritual, transformasi batin, fanatisme, gedung gereja, baptisan tanpa pertobatan, dan lain sebagainya. Saudara, kita menghadapi kelompok-kelompok yang kadang-kadang mengklaim monopoli kebenaran berdasarkan tradisi lahiriah. Baik itu mungkin sunat, upacara agama, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan mengendaki hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, kisah Stefanus menunjukkan bahwa Allah memimpin aktif umatnya meski sering memberontak. Ini relevan. Respon terhadap penolakan seperti Yusuf, Musa yang ditolak tetapi dipakai Tuhan. Pemberita Injil tidak perlu putus asa. Tapi ketika dia ditentang, karena Allah berdaulat. Penganiayaan terhadap orang Kristen di daerah-daerah tertentu, penutupan gereja dan sebagainya, bisa dilihat sebagai bagian dari pengasingan sementara sebelum pemulihan. Ketika Injil diberitakan, pasti banyak menolak atau banyak menghadapi penolakan dan tantangan. Akar semuanya ini, saudara-saudara, adalah kekerasan hati manusia yang tidak mau percaya, sombong secara religi, takut akan perubahan. Tetapi bagian yang kita baca ini, perlunya kita kesabaran. Allah bekerja pada waktunya, seperti janji kepada Abraham yang baru tergenapi setelah generasi-generasi berulang. Yang kedua, saudara, kita perlu ketegasan. Stefanus tidak kompromi dengan kesalahan, sekalipun berisiko nyawa. Dia rela mati demi kebenaran. Dan kita lihat bagian ketiga, kita harus fokus pada transformasi batin. Tadi dikatakan sunat hati, pertobatan lebih penting daripada simbol-simbol lahiriah. Saudara, kematian Stefanus, kalau kita lihat, diawali dengan pertobatan Saulus. Bagaimana Tuhan bekerja. Orang yang menganiaya Stefanus, akhirnya dia malah bertobat menjadi milik Tuhan. Perlu kesabaran, perlu proses, perlu hati yang tetap mengasihi Tuhan. Perlu mendoakan negeri ini, saudara-saudara, supaya bangsa ini, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, akan melihat terang Tuhan yang ajaib. Mari saudara, kita terus mendoakan dalam bulan budaya ini, bulan Agustus ini, di mana bangsa Indonesia menemukan kemerdekaannya, mendapatkan anugerah kemerdekaan. Itu bukan hadiah semata, tapi karena perjuangan, dan Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini. Kita berdoa untuk bangsa dan suku-suku bangsa yang begitu banyak, hampir 740 dan 700 sekian, saudara, yang belum percaya dan menerima Tuhan. Tentunya perlu orang-orang gereja, anak-anak Tuhan yang terus setia mendoakan, setia melayani, setia memberitakan Injil kepada bangsa dan negara ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan terus bersinar, menerangi, menginsyapkan manusia akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Di tengah-tengah situasi bangsa kami yang akan menghadapi peringatan 80
Indonesia merdeka. Kami berdoa janji Tuhan terus kiranya digenapi di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan terus memakai para pemberita, Tuhan memakai gereja-gereja yang mereka memberitakan Injil di pelosok-pelosok, di gunung, di lembah, dimanapun juga. Kiranya berkat Tuhan ada terjadi. Ada kebangunan rohani, ada perubahan sosial di tengah-tengah kekerasan hati manusia yang menolak dan tidak percaya kepada Injil keselamatan. Tuhan berkati para pemerintah kami. Tuhan berkati Presiden Prabowo dan Bapak Gibran dan para menteri yang mengatur bangsa ini. Karuniakan kedamaian, keamanan supaya dapat mengatur bangsa ini dengan baik. Tuhan tolonglah kiranya lebih daripada itu dalam segala kelemahan dan kekurangan. Tuhan yang bekerja sebagaimana janji Tuhan. Kami percaya bahwa amanat agung akan selesai di Indonesia ini. Oleh karena itu kami rindu Tuhan yang bekerja dan Tuhan memberkati. Pakailah gereja kami menjadi alat di tangan Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-alat yang terus memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, berikan kekuatan, semangat, obarkan hati mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan beserta dengan kita sekalian. Amin.